nothing but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit from my life. I thought your love. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan atau yang wajib dipenuhi bagi seorang guru yang akan menerima TPG atau tunjangan profesi guru. Mari kita bahas secara bersama-sama. Jadi seperti yang kita ketahui, bagi guru ya yang sudah melaksanakan PPG dan yang sudah menerima serdik ya atau sertifikat pendidik itu berhak untuk mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru sebagai apresiasi dari pemerintah atas dedikasi dan penghargaan bagi guru tersebut atas keprofesionalisme yang mereka di dunia pendidikan ya, jadi seperti itu. Nah, jadi yang bisa kita lihat ya seperti di layar ya, ini adalah tahapan untuk status validasi TPG ya. Di ini sebagai contoh ya, tampilan pada akun info di GTK di semester yang lalu ya atau di semester ganjil yang lalu, di sini ya bisa kita lihat tentang status validasi ya, mulai dari sinkron dapodik sampai realisasi TPG TW2 ya, jadi seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat ya, tahap validasi TPG itu meliputi sinkron dapodik ya, kemudian persiapan verifikasi, kemudian validasi data TPG, kemudian pengusulan SK TPG, kemudian penerbitan SK TPG dan realisasi TPG. Nah, jadi itu adalah tahapan-tahapan dalam proses validasi TPG, mulai dari sinkron sampai realisasi atau sampai ke tahap pencairan. Nah, jadi semua tahapan ini ya tidaklah bisa berjalan atau tidak bisa sesuai dengan ketentuan jika seorang guru tersebut ya tidak memenuhi persyaratan. Jadi sebelum masuk ke proses validasi TPG, jadi ada persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh seorang guru untuk pengusulan TPG tersebut. Nah, jadi bisa kita lihat ya di layar ya. Di sini saya mengambil ya atau menyandurnya di tampilan info GTK kita. Bisa dilihat ya di sini persyaratan ya untuk guru menerima tunjangan profesi ya. Jadi ada di sini ada persyaratan wajib yang harus diterima, yang harus dilengkapi, harus dipenuhi oleh seorang guru untuk bisa melakukan pengusulan TPG tersebut ya. Jadi yang pertama, yang A, yang poin yang pertama, persyaratan yang pertama itu adalah memiliki sertifikat pendidik ya. Di sini sudah jelas ya. Jadi sertifikat pendidik itu ya adalah modal utama ya sebagai tahapan sebagai proses ya atau sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan atau memproses TPG ya. Jadi tanpa sertifikat pendidik seorang guru tersebut tidak bisa melakukan pengusulan TPG ya. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat pendidik? Ya, mendapatkan sertifikat pendidik adalah dengan cara mengikuti PPG ya. Baik PPG bagi guru tertentu ataupun PPG prajabatan. Ya, jadi bagi teman-teman ya di sini yang sudah mengikuti PPG itu otomatis ya akan mendapatkan sertifikat pendidik ya jika sudah lulus, kemudian akan mendapatkan nomor registrasi guru atau NRG ya. Jadi itu syarat yang pertama, yaitu memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, memiliki status sebagai guru ASN ya di daerah di bawah binaan kementerian. Ya, di sini statusnya guru ASN ya di bawah binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Jadi itu Kemendikdasmen. Di sini juga saya tambahkan ya bagi guru non ASN yang memenuhi syarat juga bisa melakukan pengusulan TPG ya. Jadi bagi guru ASN dan guru non ASN di bawah binaan dari Kemendikdasmen itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik ya. Jadi mengajar di sekolah yang tercatat atau terdata pada aplikasi Dapodik ya, itu merupakan syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat,
memiliki nomor registrasi guru diterbitkan oleh kementerian. Nah, ini sama dengan sertifikat pendidik ya. Jadi nomor registrasi guru itu ya didapatkan jika kita memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian dan NRG ini juga diterbitkan oleh kementerian ya, Kemendikbudristek seperti itu. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas mengajar yang dan membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Nah, jadi yang kelima, melaksanakan tugas mengajar ya sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki ya atau yang linier ya, dibuktikan dengan surat keputusan mengajar atau surat pembagian tugas dari sekolah ya, dari sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Jadi itu untuk yang kelima. Yang keenam, memiliki beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Untuk yang poin nomor 6 ini masih ya mengacu pada 24 jam per minggu ya beban kerjanya. Untuk jam mengajarnya itu masih ya 24 jam per minggu, jam mengajar linear ya yang wajib dipenuhi bagi seorang guru yang memiliki sertifikat pendidik untuk dapat mengajukan atau mengusulkan TPG. Kemudian selanjutnya yang ke-7, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Nah, ini berhubungan dengan pengelolaan kinerja ya, pengelolaan kinerja guru ya, mendapatkan nilai paling rendah itu predikatnya baik ya, jadi itu. Kemudian yang ke-8, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik. Itu minimalnya berapa, Pak Fajar? Jumlah peserta didiknya tuh. 5. Heeh. 21 ya. Nah, jadi ya mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik itu minimal 21 orang ya. Jadi itu karena sebagai persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kemudian sesuai dengan bentuk satuan pendidikan ya. Jadi untuk poin yang ini bisa kalian koordinasikan dengan operator sekolah atau kepala sekolah kalian ya mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Kemudian yang terakhir itu tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Jadi sudah jelas ya. Kalau ingin mengajukan TPG, jadi Bapak Ibu tetap harus di bawah naungan Kemendikbudristek ya. Jadi tidak bisa di bawah naungan kementerian lain karena tidak ada hubungannya dengan sertifikat pendidik ataupun hal-hal yang berhubungan dengan TPG tersebut. Nah, jadi itu merupakan persyaratan wajib atau mutlak yang dipenuhi oleh seorang guru ya untuk mengajukan ya atau mengusulkan TPG ya. Jadi perlu diperhatikan ya bagi kalian semua ya beberapa persyaratan yang sudah kita sebutkan, yang sudah kita bahas tadi agar bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk pembahasan ya tentang persyaratan wajib ya seorang guru yang akan mendapatkan TPG tunjangan profesi ya demikian sudah kita bahas secara bersama-sama ya. Jika ada pendapat lain atau sharing lain ya silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri ya. Sebelum saya akhiri jangan lupa untuk selalu like ya, share dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're nothing but an expired exit from my life. An expired